Tambihun utai kikup geling. Lam yufassil orang merinci. Orang rinci sampai Ibnu Sulaiman Ibnu Salah fil mursali in dalam hadis mursal al mu'tadidi kang oleh penguatan. Baina kibari tabi'in dalam antaranya pira-pira penggede-penggede tabi'in wa siqorihim lan ciri-ciri tabi'in. Wa kan lahu lan kaya setuhune ada mutafsil li Ibnu Salah iku binaun jenengan alam masyhuri ngerti kalau kang masyhur fi ta'rifihi ing dalam pelanggarane hadis mursal. Laki taradul iraqi tapi ini tertanya melawan nih tapi ini memprotes menyalahkan hu ing Ibnu Salah sapa al-Iraqi Imam Iraqi bi anna al-Imam Asy-Syafi'i kan satune Imam Syafi'i alladzi akhadha kang alap sapa Ibnu Salah Imam Ibnu Salah zalika ing mengkono-kono ihtijaj bil mursal al mu'tadid min kalamihi saking dawi Imam Syafi'i iku kaya dang yiti sapa Imam Syafi'i bil kibari kelawan pira-pira wong kang sepuh-sepuh minum saking tabi'in wabiman rawa lan kelawan wong rawa kang ngadakan sapa man daiman ing dalam salawase jangan hal ya minasiqoti saking anisiqoti saking babra wong kang kumandel baizu idza sumia kalan sekarane den sebut sapa man wong rawa kang ngriyataken sapa nganu saking man lam yusammi mongkora nyebut sapa man majhulan ing wong kang kinabodon wala marghuban lan ora nyebut ing wong kang den sengiti apa anir riwayat saking ngriyataken anu saking man. Artinya Imam Ibnu Salah tidak merinci, tidak memilah-milah tentang hadis mursal yang dapat dukungan dari hadis lain itu. Beliau tidak memilah-milah apakah tabi'in yang senior, apakah yang junior. Itu tidak dirinci. Kalau yang senior gimana, kalau yang junior gimana. Itu tidak disinggung oleh Ibnu Salah. Seakan-akan mengabaikan rincian itu, pemilahan seperti itu, seakan-akan itu Ibnu Salah mendasarkan pada pendapat yang masyhur tentang definisi hadis mursal. Akan tetapi oleh Imam Iraqi, Zain al-Iraqi, Imam Ibnu Salah itu disalahkan, tidak dirinci itu, tidak dipilah-pilah, disalahkan dengan dalil bahwa Imam Syafi'i, yang mana Imam Ibnu Salah punya pendapat hadis mursal mu'tadid itu bisa kuat, itu beliau bersumber mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i memberi catatan harus kibar, tabi'in yang kibar, tabi'in yang senior yang boleh dibuat hujjah itu. Dan kata Imam Syafi'i juga tabi'in yang mursalnya diterima itu harus tabi'in yang selalu meriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya, dengan gambarannya terpercaya ialah ketika si tabi'in ini menyebut nama orang gurunya ini, maka dia tidak akan menyebutkan guru yang misterius. Misalnya Muhammad tuh banyak, ada Muhammad al-Misri misalnya, ada misalnya Muhammad al-Yamani, Muhammad yang mana ini? Itu majhul. Dan tidak menyebutkan orang yang tidak disukai oleh ulama berguru atau berriwayat hadis dari orang itu. Wala yakfi lan ora cukup apa qauluhu pengucape
pengucap rawi ngucap-ngucap lam akhud orang Arab sapa ingsun ila anit siqati angin saking beberapa wong kang kumandel. Jadi pemilik hadis, perawi hadis itu tidak cukup hanya mengatakan saya tidak mau berguru mengambil hadis kecuali dari orang-orang yang terpercaya. Tidak cukup, harus disebutkan siapa guru kamu. Wabiman lan dikoyidi kelan wong idza syaraka al-hafadz minhum ahad fi ahaditsihim wa faqahum falam yukhalifhum ila binaqis lafdin min alfadhihim la yakhtallu bihil ma'na. Wabinan kelan wong idza syaraka kang tekalan gembulan sapa man al-hufadz ing beberapa ahli hadis minhum saking saking ulama fi ahaditsi dalam beberapa hadis hufadz wafaqa mongko nyocoki sapa man hum ing hufadz falam yukhalifhum mongko ora nuleni sapa man hum ing hufadz illa binaqisi lafdin angin kelawan ngurangi lafaz siji min alfadhim saking beberapa lafaz hufadz lakhtallu kang ora cacat bihi kelan lafdin opal makna maknane hadis fa innahu kutune kelakuan iku la iduru fa innahu mongko stune naqsul lafdin iku ora bahayan ya bala naqsul lafdin fi qabuli mursalihi indal nrimo mursale man idza syaraka. Imam Syafi'i juga memberi catatan hadis mursal itu boleh dibuat hujah ialah kalau yang punya hadis mursal itu adalah orang yang apabila dia bergabung atau sama-sama punya hadis itu dengan para hufat-hufat yang lain, maka dia menyetujui, oh ya hadis saya seperti itu, benar hadis mereka, begitu. Jadi orang yang rawi mursal ini tidak berselisih hadisnya kecuali hanya satu kata, dua kata dari lafaz-lafaznya yang hufat itu. Yang hanya satu kata itu tidak mengganggu makna hadis, muradnya hadis. Maka pengurangan hanya satu kata itu bukan bahaya nih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa di dalam menerima hadis mursalnya rawi mursal itu. Summa in qila idza tadzalla mursal bi musnadin wallahu alam.